Halo, apa kabar Sobat MD? Semoga saya temui dalam keadaan sehat senantiasa. Kalau boleh izinkan saya bercerita sedikit nih. Saya memiliki seorang teman, namanya Jojo. Tidak terlalu dekat sih, kan tetapi kehidupannya saat itu masih saya ingat sampai saat ini. Jujur, Jojo orangnya pintar, selalu ranking 1 lah di kelasnya. Namun ada satu hal yang saya kurang suka dari Jojo. Jojo itu terlalu meremehkan orang-orang yang lebih bodoh darinya. Ini terjadi pada sahabat saya, yaitu Tobi. Tobi itu sering dibully lah. Jujur saya kasihan banget lihat si Tobi kalau diolok-olok oleh si Jojo. Muka Tobi itu sering terlihat sedih kalau sudah diolok-olok oleh Jojo. Entah dendam apa Jojo sama Tobi sampai sebegitunya. Nah Sobat MD, suatu ketika saya tuh bertemu lagi dengan sobat saya Tobi. Dia sekarang menjadi orang yang sukses, terlihat jelas dari gaya penampilannya. Nah singkat cerita, kami berbicara panjang lebar di sebuah kafe. Tobi sekarang sudah menjadi seorang kontraktor ya guys. Nah di sela pembicaraan, saya iseng menanyakan keadaan Jojo. Jadi menanyakan apakah Tobi masih sempat bertemu dengan Jojo lagi. Sontak Tobi tertawa. Lah saya heran, ngapain anak ini ketawa? Tobi pun menjelaskan bahwa Jojo sekarang adalah karyawan di perusahaannya. Sontak saja saya kaget Sobat MD. Gak nyangka ya, saya jadi teringat dengan sebuah tembang pupuh. Ngomong-ngomong di antara Sobat MD, ada yang tahu pupuh itu apa? Oke, kurang lebih artinya seperti ini Sobat MD. Pupuh adalah sebuah karangan puisi tradisional yang memiliki beberapa suku kata dan rima tertentu pada tiap barisnya. Dalam membuat pupuh, ada beberapa persyaratan yang harus sesuai dengan jenis pupuh pada setiap barisnya. Kurang lebih seperti itulah artinya. Nah, yang saya inginkan, coba deh Sobat ND dengarkan pupuh berikut. Anak saya tumbuh hilang luhu buke kata iya den rire aliu anu pelajahir. Oke, gimana menurut Sobat MD dengan pupuh tadi? Merdu sekali bukan? Jangan-jangan Sobat MD jadi mengantuk mendengarnya. Nah, lagu atau pupuh tadi adalah lagu yang sering dinyanyikan oleh para orang tua kita di Bali khususnya
untuk memberikan pesan moral kepada anaknya. Artinya kurang lebih seperti ini Sobat MD. Ada ngaden awak bisa, depang anak ngadanin. Jangan pernah merasa diri bisa atau pintar. Biarkan orang lain yang menilai. Jadi pesan yang disampaikan bait di atas ini mengajarkan tentang pentingnya untuk tidak sombong dan merasa diri paling hebat. Kadangkala kita bisa saja merasa sangat mampu atau hebat dalam suatu hal, padahal sebenarnya orang lain belum tentu memiliki pandangan yang sama. Oleh karena itu, kita perlu memberikan kesempatan pada orang lain untuk menilai kemampuan kita. Dan juga Sobat MD, pesan di atas mengajarkan tentang pentingnya untuk tetap rendah hati, terus belajar, dan memperbaiki kualitas pekerjaan kita. Hal ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan sosial. Oke, kita lanjut ya. Geginani bukan nyampat, anak sai tumbuh lu. Ibarat sebuah pekerjaan menyapu, bahwa sampah akan selalu ditemui. Nah, apa pesan moral yang didapat atau diambil dari kalimat di atas? Bahwa dalam hidup kita selalu akan menemukan tantangan atau kesulitan yang harus dihadapi. Masalah atau kesulitan juga akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Namun demikian, dalam hidup kita juga harus belajar untuk mengatasi tantangan dan kesulitan tersebut. Kita harus bersedia untuk berjuang dan bekerja keras untuk mencapai tujuan. Meskipun terkadang kita harus melalui rintangan atau kesulitan. Selain itu, dalam hidup kita tidak boleh mengabaikan atau meremehkan tugas-tugas kecil atau sederhana yang harus dilakukan. Sekecil apapun tugas tersebut, ia memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Kalau bisa disimpulkan, dalam hidup kita selalu akan menemui tantangan atau kesulitan yang harus dihadapi. Namun, kita harus bersedia untuk berjuang dan bekerja keras untuk mengatasinya. Selain itu, kita juga harus menghargai tugas-tugas kecil atau sederhana yang harus dilakukan, karena ia memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Kurang lebih seperti itulah artinya Sobat MD. Oke, kita lanjut ya Sobat MD. Ilang lu ebuke kata diastun ririh liu enu pelajain. Hilang sampah namun debu masih banyak. Biarpun pintar, namun masih banyak yang harus dipelajari. Nah, pesan moral yang disampaikan kurang lebih seperti ini, bahwa dalam hidup tidak cukup hanya memiliki kemampuan atau keahlian yang sudah dimiliki saat ini, tetapi kita harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan tersebut. Setuju tidak? Kita itu harus selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita dan tidak puas dengan kemampuan yang sudah dimiliki. Pentingnya untuk bersikap rendah hati dan terus terbuka untuk belajar, meskipun sudah merasa pintar atau memiliki kemampuan yang baik. Namun kita harus selalu terbuka untuk menerima masukan dari kritik orang lain, serta siap belajar hal-hal baru yang dapat meningkatkan kemampuan kita. Kita tidak boleh merasa lebih baik atau lebih hebat dari orang lain, karena setiap orang memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus selalu menghormati dan menghargai orang lain, serta bersedia untuk belajar dari mereka. Nah, Sobat MD, kira-kira apa poin yang bisa kita petik dari pupuh tersebut? Kurang lebih seperti ini ya. Jangan sesumbar atas keahlian yang kita miliki. Pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, akan selalu ada orang yang lebih hebat dari kita. Jadi tetaplah rendah diri, karena dengan rendah diri
maka banyak ilmu yang akan kita dapatkan tanpa kita sadari. Oke, terakhir Sobat MD. Penting untuk Sobat MD untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kita tidak boleh merasa puas dengan kemampuan yang kita miliki saat ini, namun harus selalu berusaha untuk meningkatkannya. Dalam melakukan suatu pekerjaan, kita harus selalu mencari cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Oke Sobat MD, saya rasa segini dulu cerita hari ini. Semoga Sobat MD menemukan manfaatnya dan bisa mengambil pelajaran yang bisa digunakan. Salam sejahtera. Jika Anda suka dengan apa yang kami sajikan, silakan tekan tombol like. Dan jika sekiranya apa yang disampaikan bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami bersemangat lagi membuat video-video seperti ini. Jika ada saran dan kritik, silakan isi di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan membalasnya. Terima kasih.